Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul hadiyatu wal ishruna an aliyin radhiyallahu anhu wa karrama wajhahu. Dewe ngeten kun indallahi khairan nas wa kun indan nasi syarran nas. Kun ana sira indallahi mubi Allah khairun nas iku dadi api-api manusia. Wa kun ana sira indan nafsi menurut urutan nafsu, urutan keinginan iku syarran nas wa la manusia. Wadhalika te mengkono-mengkono kabeh ta al-mazkur min kaunika khairun nas indallah. Iku kama qala Sayyidi Asy'abul Qadir Al-Jilani qaddasa sirra. Ngaten carane berpikir, idza kita nalikane ketemu sira ahad den ing suci minan nasi saking manusa, ayat mengko ningali sira al-fadla ing keutamaan lagu kedue ahad. Ale kang ngalahno ing atase sira. Kamu ketemu siapa saja harus berpikir dia lebih baik ketimbang Anda. Watakuru lan ucap sira asa menawa ayakuna ento ana sapa wong utawa ana sapa ahad. Inta wa mugi Allah khairan wa apik mini timbang ingsun wa arfa'a lan luwih dhuwur. Asa ayakuna ento khairan wa arfa'a lan luwih dhuwur apane darajatan derajat. Fa ing kana mung lamun ana sapa ahad sagiran cah cilik. Maknane ahad sing laki tahu, ahad yang kamu ketemu. Misalnya kita ketemu caci lek kulta ngucap sira hadza utawi iki kulam ya'si ora tau durakani sapa hadza Allah ing Allah. Kowe caci lek wa ana utawi ingsun asa itu teman-teman wis maksiat sapa ingsun. Fala syaka mongko wajib apa anaku sak temene sobi ku khairon wa apik mini dibanding ingsun. Utawa fala syaka mongko ora ana keraguan iku wujud anaku sak temene sobi khairon wa apik mini dibanding ingsun. Wa ing kana lamun ana sapa ahadan sing laki tahu kabiran kutuwa. Kulta mongko ngucap sira ngene. Hadza utawi iki kukot abada teman-teman nyembah sapa hadza wa ing Allah qabli sedurunge ingsun. Nah, ketemu cah cilik kira tau maksiat, ketemu wong tuwa anggap ae ibadah luwe akeh. Wa ing kana lamun ana sapa ahad iku aliman iku alim, kulta mongko ngucap sira. Hadza utawi iki uqtiya den paringi sapa hadza. Ma ing perkara lam ablu kang ora temeka ingsun. Wa nalalan merkule sapa hadza ma ing perkara lam anal kang ora merkule sapa ingsun. Wa alimalan ngerti sapa hadza ma ing perkara jahil tu kang kudu sapa ingsun. Wa te hadza ya amalu nglakoni sapa hadza ilmi iklan ilmine hadza. Wa ing kana lam ana sapa ahad iku jahilan sing bodho kulta moko ngucap sira ngene. Hadza utawi iki ru aso durakani sapa hadza wa ing Allah bijalen mergo bodho. Wa ana khali ta ingsun aso itu durakani ingsun wa Allah bi ilmin kan ngerti. Ketika orang bodho maksiat kowe muni hadza aso wa bijalen iki maksiat mergo bodho. Wa ana aso itu bi ilmin. Wa ana ta ingsun aso itu durakani ingsun wa Allah bi ilmin kan ilmu. Tawala adri lan orang ngerti sapa ingsun bima klan perkara yuftamu kang den pungkasna apa mali kedue ingsun. Au bima ta klan perkara yuftamu kang den pungkasna apa malahu kedue ahad. Toh kita tidak tahu dia berakhirnya kayak apa. Wa in kana lamun ana sapa ahadan sing laki tahu kafiron ku kafir. Kulta moko ngucap sira la adri orang ngerti ingsun. Asa menawa-menawa iku ayustima yen to Islam sapa ahad. Sapa kafir, asa menawa-menawa ayustima yen to Islam sapa kafir. Fayuh tamu kau dan pungkasi sopo lahu kedhe kafir di khairil amal iklan api-api amal. Fayuh tamu kau dan pungkasi sopo lahu kedhe kafir di khairil amal iklan api-api amal. Wa salan menawa-menawa pak anak fura ento kafir sopo ingsun. Fayuh tamu kau dan pungkasi sopo li kedhe ingsun bisuil amali kelawan ele-ele amal. Terus ini cara melawan takabur, cara melawan takabur seperti tadi yang mulai disebut wa Asy'abul Qadir Jilani. Ini kita kitab Bunyah terus di bab di Ihya diulang lagi bab seperti ini hampir semuanya sama ya. Cara ngendikan ulama semuanya seperti ini. Makanya kemungkinan kiai alim jadi garis lurus itu kecil. Tapi buatan masalah garis lurus teng NU buatan mesti buatan kula buatan kenal ya, buatan kenal dan saya juga enggak pernah berpolemik. Artinya bergaris lurus begini. Saya ini baca hadis banyak dan dari baca banyak itu ada hal-hal yang memang kita harus ngambil sikap, termasuk sikap tidak ngambil sikap. Saya ulang lagi sikap tidak ngambil sikap. Misalnya berteman orang fasik itu ya macam-macam. Kita sebagai faqih ya, sebagai orang yang mengkaji fikih itu memang fasik itu dibeda-bedakan ya. Ada fasik yang dia ada sholat subuh, ada sholat zuhur, terus dia mungkin sering zina dengan lonte, dengan macam-macam lonte lah. Contohnya nggak punya suami. Ini fasik masih kategori fasik pasif, artinya dia fasik, tapi hak adamnya masih rendah.
ini boleh kamu nggak bersikap tegas. Tapi kalau faseknya itu menzinai istrinya orang, faseknya itu menculik anak-anak atau membunuh orang, atau fasek mencuri harta orang, ini tentu kita harus tegas, meskipun tanpa menvonis orangnya, tapi hukuman perilakunya harus tegas. Saya ulang lagi, jangan karena kitab ini kitab Nasihatul Ibad ini kan pas tepaan saja beliau ngendikan tentang haramnya takabur dan cara mendidik takabur itu begitu. Setiap orang dipandang lebih baik. Saya ulang lagi, setiap orang dipandang lebih baik. Tapi masalah kita secara fikih adalah bahwa orang itu punya kewajiban. Di antara kewajiban itu nahi mungkar. Dalam tema-tema seperti ini mungkin orang-orang yang garis lurus, orang-orang yang mungkin di ormas-ormas keras lebih baik. Caranya gimana? Tadi kita milah-milah sesuatu yang efeknya itu muta'adiyah, sesuatunya itu efeknya kemana-mana. Misalnya begini, ini rungokno tenan, awas nak salah rokok. Begini misalnya, Rasulullah itu pernah ngendikan gini, dosa paling besar itu apa? Nabi pertama jawab al-isyraq billah, syirik. 2, qatlun nafsi, membunuh. 3, antuzaniyat bihalilati jarik, menzinai istri tetangga kamu atau umumnya istrinya orang lain. Sehingga dalam Islam tidak ada orang membunuh orang lain terus kemudian ditakwil. Jangan-jangan punya motif yang positif, tidak bisa, ini kriminal loh. Makanya jangan sembarangan kamu bilang misalnya kita harus berbaik-baik orang fasik, bisa saja nanti husnul khotimah. Fasik yang mana? Urusan husnul khotimah itu urusan Tuhan. Tapi kalau fasiknya ini dengan cara yang muta'adiyah, yang efeknya itu merugikan orang lain. Kowe iso nyabari orang yang menculik anak kamu, yang menculik istri kamu. Tapi kamu bisa mensabari orang yang enggak pernah sholat subuh. Saya ulang lagi, kowe iso kan nyabari orang enggak sholat subuh, enggak sholat duhur, bisa kan? Tapi nak menculik istri kamu, anak kamu, tidak bisa. Syariat pun mengatakan tidak bisa. Orang membunuh orang lain ada kisos. Orang menzina setelah kawin ada rajam. Bahkan orang yang menculik, menggarong dan membunuh itu nggak boleh langsung dibunuh. Itu ada yang dicongkel matanya, yang disalib macam-macam. Harus keras hukumannya dalam hukum Islam. Makanya nggak boleh ngaji satu kitab hanya karena satu kitab terus kita ngaji terus tawadhu. Ambek wong sing mateni bojomu ya tawadhu. Ameyu gendeng jenenge ora tawadhu tapi kok jelas ayat iki innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan ayyuqtalu aw yusallabu, bukan sekedar dibunuh tapi apa? Disalib. Au tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfau minal ard. Sebelum disalib tangan kanannya misalnya dipotong, tangan kirinya dipotong atau selang-seling tangan kirinya dipotong, tangan kanannya dipotong. Autokoto aidihim wa arjuluhum min khilaf. Ini khilaf itu di apa? Diselang-seling. Itu hukumannya keras sekali. Begitu juga misalnya maling yang melebihi rubu dinar. Meskipun kita tidak bisa melakukan hukum itu karena kita di negara Pancasila, itu tidak masalah. Kita tidak melakukan itu. Tapi kita tahu kadar emosinya Allah, kadar dukanya Allah, kadar dukanya Allah dan Rasul. Saya ulang lagi ya. Saya pernah ngomong ini, matur ini di depan kiai-kiai kajian. Jadi begini, maksud saya kenapa saya cerita ini. Kemarin saya juga pas hari apa ini. Tanggal Kamis itu kan tanggal 1 Muharram ya, berarti Rebu. Kemarin Rebu saya ada acara aswaja di Tayu dengan Gus Zofur, terus saya habis itu ngajar Mahat Ali di pondoknya Mbak Sahal. Saya ngomong begini, hukum itu kamu tidak harus bisa melakukan, karena untuk mengeksekusi qatil, misalnya pembunuh itu butuh hukum negara. Dalam konteks ini negara Islam, kamu nggak boleh misalnya sama pembunuh anak kamu langsung membalas apa? Membunuh tanpa hukum apa? Lewat hukum negara, memang aturannya gitu. Semua sahabat dulu nggak pernah langsung membunuh pembunuh ayahnya, tapi matur Nabi dan lewat pengadilan, lewat keputusan negara. Itu juga orang zina nggak langsung dibunuh, tapi lewat Nabi. Dan terserah Nabi memberi hukuman apa. Tapi hukum pokoknya boleh dirajam. Itu saja saya katakan boleh, kenapa? Berkali-kali orang ngaku zina sama Nabi kok kena ngibit tok, kok nangkue ngambung tok. Dan beberapa kali disarankan juga halla satarta. Mbok ya kamu tidak usah apa? Bilang, kamu tidak usah ngomong. Jadi tidak langsung dirajam tapi sekian dikasih. Nah, sehingga terus karena Nabi dulu menyarankan istitar, gak usah ngaku, akhirnya saya ngaku kakian nanti saya ini. Karena memang dulu prosesnya juga dipenging nopo. Ngaku. Saya kira usah dipenging wis ra ngaku kabeh.
Makanya saya bilang rajam itu tidak wajib juga, hukumnya begitu. Tapi zaman Nabi pun banyak yang ketika lapor pernah zina sama Abu Bakar, sama Umar disarankan halal satar tahu fidelik mana nih, boyau kamu itu istitar, tapi kemudian Anda tobat. Ini penting ya. Saya ulang lagi, ini penting sekali. Karena kalau kamu berdalih negara Indonesia itu tauhid, tidak ada rajam, tidak ada qat'us sariqah, tidak ada macam-macam. Pertanyaannya itu begini loh, setelah hukum rajam tidak ada, hukum qisas sama pembunuh tidak ada. Setidaknya kalau kamu tahu hukumnya qatilun nafsi itu qisas, kamu tahu tingkat murkanya Allah. Kalau kamu tahu tingkat murkanya Allah, misalnya di kisos gak ada, kemudian negara modern dihukum seumur hidup, kamu harus setuju. Tapi dihukum seumur hidup ini kamu bukan setuju karena itu pengganti kisos. Saya ulang lagi, pengganti apa? Enggak, tapi kamu harus setuju. Biar pantas wong dolim itu dapat hukuman. Ya pantas wong dolim itu dapat. Tapi kamu tetap harus yakin kalau kisos lebih baik ketimbang hukum seumur hidup. Tapi jangan lalu kalau ndak kisos terus nggak usah sama sekali. Jangan, itu wong mutung. Napa? Wong napa? Mutung. Dalam kaidah fikih tidak boleh seperti itu. Jadi malah yutraku kullu, la yutraku kullu. Kalau ndak bisa ideal ya jangan sama sekali. Guling-gilingan. Nah, orang yang berbuat zalim lahum fid dunya khizyun, di dunianya harus dapat dihina. Begitu juga menyangkut lonte, sundel dan sebagainya, copet. Misalnya ada orang jadi lonte karena ini negara modern, demokratis, nggak ada hukumannya, itu urusan hak asasi manusia, apalagi dia tidak punya suami. Oke, itu urusannya. Tapi kemudian delalah tonggo-tonggo ini nyebut itu lonte, sundel, WTS, terus maling, copet, germo, sing elek-elek lah. Cara wong nganggur ya sampah masyarakat, gento, macam-macam lah. Itu meskipun kita yang kiai, saya ulang lagi kita yang kiai kan bobo soleh tenan memang nak ngomong terukur manane sing wis ngomong lonte akeh segene bobo menang sehingga kita kecelok cangkem apik gitu. Mas oke bobo soleh, kamu harus kuat ilmunya, itu bagus ketika masyarakat menvonis itu lonte, sundel, maling, copet, gendut. Karena ciri utama kesalahan adalah ngendikane Allah lahum fid dunya khizyun, di dunianya juga harus hina. Termasuk dengan penamaan-penamaan yang meskipun orang tertentu karena dia kiai atau sufi gak perlu melok kecangkeman se-ekstrim itu. Tapi biarkan kalau Allah bikin hukum seperti itu, karena ciri utama kesalahan adalah lahum fid dunya khizyun. Kalau salah itu maki-maki. Ini penting kalau aturaken kata ngendikane Kanjeng Nabi, Allah itu akan mencabut barokahnya bumi jika orang dolim tidak dikatakan dia dolim. Karena nanti kalau salah istilah, misalnya satu kampung itu orangnya beretika semua, khusyuk kabeh, meneng kabeh, terus omongane apik kabeh. Ono wong lonte jare boten derek-derek. Ono copet jare niku boten copet nih. Niku tiang kreatif sing gawe. Ono lonte jare, wah niku tiang laris. Wah yo repot nih. Jadi lonte laris jare niku tiang laris. Jadi ora kaya dhisik ana ide lonte dibasakno wanita harapan. Mungkin yo dadi repot. Makanya saya pernah bersaksi betul, ini saya berhadapan-hadapan. Ada orang yang aid karena free sex ya, bukan aid karena kecelakaan bekasnya jarum atau bekasnya gigitan atau apa, pokoknya karena benar-benar free sex ya, seks bebas ngawur. Ada dokter itu konsultasi sama ulama. Kemudian saya pas di situ ada beberapa ulama, ada beberapa kiai pasti. Si dokter tadi orangnya sangat nasionalis ya, dia ada kepati mikir lah pentingnya agama. Dia tanya, Pak Kiai sekarang kedokteran baru nyari obatnya aib gini-gini dan kita ikut terlibat penelitian gini. Dia bangga sekali menceritakan ikhtiar untuk mencari obatnya aib. Kiai ini terkenal ramah sekali, terkenal sopan, terkenal gak pernah ngedikan keras. Tapi di luar dugaan saya pun tidak pernah menduga kalau Kiai tadi jawabnya gini. Wong zina sak karepe dhewe iku wong maksiat. Pangeran kepen ngukum sampean kepen ngobati. Ono nak sampean kepen nantang kersane pangeran. Oh nangis dokternya. Dia gak ngira kalau kiainya jawabnya seperti itu. Sama orang copet itu kan merugikan orang banyak. Gawa bojone wong zina merugikan orang banyak.
Kemudian masyarakat kita sudah menghukum dia sundel, dia copet, nak menotobat. Setidaknya ini nggak jadi karakter yang dimaklumi. Kalau perilaku ini dimaklumi kan malah repot kita. Anak kita zina tidak merasa salah, istri kita, saudara kita, karena merasa di situ nggak diperlakukan secara sinis. Barokahnya diperlakukan secara sinis kan lumayan, ada ketakutan, paham ya? Paham ya? Nah seperti ini ya biarin Allah bikin hukum lahum fid dunya khizyun, di dunianya pasti ada unsur dina, entah kadarnya gimana itu terserah pengira. Misalnya kalau orang bodoh jadi imam, motornya surat sih lagi Fatihah, terus dikeluarkan dari masjid, mau duduk jadi imam keben. Nak rata ono kejadian itu, sok bodoh-bodoh pede, terus imami nyanyi Indonesia Raya kan yo repot, paham? Jadi kita ini harus mikir juga. Mergo masyhur gitu. Ana wong saking bodhone iku mau belajar fikih, kok fikih ku kabeh ana khilaf. Bareng dekne mondok Mekah, nek Mekah mau dolanan tok. Tiap takoki masailul fikih disebut fihi qaulani. Ini ada dua pendapat. Wong pertama ngirane alim kabeh. Wong kok kabeh roh iku ana khilaf. Terus harus sing mangkal takoki. Mbah, hukumnya demenan fihi qaulani. Nanti sarap. Barwan demenan kok fihi. Kalau tadi demenan dan rokok ngawur, demenan jadi hukumi fihi. Kau lah, kode ini aku mau latihan ibu-ibu alim, orang alim tapi ibu-ibu. Faham ke? Sehingga dalam banyak hal misalnya riba, saya tidak mengatakan bunga itu riba. Riba itu dengan bunga itu kadang sama, kadang enggak. Pokoknya riba. Allah jelas ngendikan. Jika kamu tidak meninggalkan riba, maka fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih. Kamu harus beri pengumuman kalau orang yang riba itu sama dengan memusuhi Allah dan Rasul dan menantang perang. Jadi fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih. Harus jelas. Paham ya? Itu kalau suwon kayak ngerasani itu. Ngerasani itu hukumnya haram. Tapi Allah ila yaumil kiamah apa gawe wong ngrasani itu banyak. Mergo nek gak ono ngrasani iku wong maksiat ku yo penak, ora ono pengadilan sosial. Ora ono pengadilan apa? Sosial. Tapi nek ono sing ngrasani kan ini jadi kontrol. Dia jadi napa? Nggih, misalnya ono hamil di luar nikah. Nah, iki produk gagal. Oh, kena apa rabi ke susu? Lah kena kan akhirnya satu keluarga malu, terus mereka yang belum kena di komitmen jangan kena supaya tidak malu di depan masyarakat. Ini barokah sekali pengadilan-pengadilan seperti ini. Nah, untuk yang kiai, yang imam masjid, sing kecelok khusyuk, tokoh masyarakat, mereka itu gelar tokoh rujukan. Ya kudu ibu-ibu cangkem apik. Sing ibu-ibu tapi kejo tenanan. Kamu harus tetap membiarkan cangkem-cangkem elek ini berkeliaran karena ini pengontrol, apa? Tapi kowe wong kiai kecelok serbana, nak Jumatan minyakan terus. Kan yo ora pantes melok cangkem elek. Sebebo khusyuk, sebebo anteng. Tapi kayak kudu dukung, no? Pergerakan cangkem napa? Elek. Jadi kita trik jadi kiai alim paham. Enggak ya kayak ibu-ibu, napa? Ibu-ibu kayak kula. Pokoknya sementing, pokoknya kayak kula nanti kudu anut. Lha pancen ngoten. Kula wingi termasuk matur teng aswaja teng tayu matur ngoten. Rasulullah itu unik, figur yang unik. Misalnya begini. Mustafa kok mati ngombe Mustafa era pantes ya. Apa? Zaid gak pantes. Zaid itu sing saleh ya akeh padha. Pokoknya ana wong mati mergo oplosan. Ae saleh wong matine mergo oplosan. Kulo nate ngalami. Mati mergo ngombe oplosan. Kadang-kadang ngono mboke ya saleh, kadang bae saleh malah majelis taklim. Putune kurang ajar ngombe oplosan mati. Mati tenan. Mati ra urip lho. Walhasil rame. Iya jelas mati ini kok oplosan. Wong seksine ada dan komunitas grupnya ada, ono sing setengah mati, ono sing mati tenan. Ya terus kemudian ada yang tanya saya, Gus, kampung saya ngalami seperti itu, saya ini kiainya di situ, sebaiknya saya nyolati apa enggak? Tak takoki, kita termasuk kitab tak ada di situ. Paling top, Gus. Maksudnya kata orang-orang saya ini kiai induknya. Sini ae sapan-sapan ngono utawa wong petani biasa iki kon salat wis 5 ta 6 syarat. Sing kowe mbek ora salat.
Nggih sing kowe gue rasa. Ayo ketok, napa? Begini logikanya begini. Ini rumah tenan. Awas nak salah neraka. Janazatu muslim. Loh ini saya ngomong di depan para kiai. Ini penting saya aturkan, bukan karena saya sombong. Ciri khas kebenaran fikih adalah diomongkan di depan banyak. Kemudian dikontrol ahlul ilm. Kalau ahli ilm nanti tawa atau setuju ini biar jadi hukum konsensus. Kalau enggak biar dibatalkan. Bahwa Gus Pak kemarin sesat menyesatkan, biar dibatalkan oleh kiai-kiai itu. Paham ya? Makanya statementnya orang alim harus di depan para orang alim. Enggak boleh hanya diomongkan santrinya saja. Nanti kalau salah kan santrinya enggak berani. Makanya saya itu malah pede, kalau saya malah kebalikan. Saya itu kalau matur di depan kiai kajian, misalnya ada acara muda, kiai kajian rawuh semua, saya malah pede. Pikiran saya anak salah, harus kontrol. Aku rapede malah mulang di sini. Salah ya ora konangan, bener ya. Ora entuk penghargaan, jadi dianggap. Jadi ya biasa ya. Tapi kan ibadah ya, ngulangin ibadah. Begini logikanya. Ini kalau matur bolak-balik, saya ngaji di mana-mana matur ini. Komunitas gendo atau orang fasik atau pemabuk itu kalau kita tidak datang, kita maknanya orang soleh atau orang yang sedang soleh pokoknya apik. Mereka kan nanti takutnya punya kefiah baru. Nak koncone minum mati kok digolekno whisky ya, kowe dhisik tuku kelarem tuku Petrus, apa Petrus saiki kenangan ke mati tak ubeni whisky. Engko pas mati agar digelundungno. Dengan orang-orang soleh tetap datang, setidaknya kefiah Islamiyah ini terjaga. Ya didusi, dikafani, disolat. Si piye-piye iki janazatu muslim, janazahnya orang Islam. Ini saya ngomong di depan para kiai, sehingga tradisi Islam terjaga. Wes kowe gelol lah mbek sing mayit. Tapi piye-piye kita itu khawatir ada tradisi tandingan, yaitu kalau kita tidak datang kemudian dikelola ala orang fasik. Dikopi ambek arak atau dilundungno. Gemine cekinan, remi, repot. Wes cara kula, wes tak tahlil bid'ah lah, kan gremeng tahlil lah. Anggap ae ini penolak ceki, wes. Wes kan gremeng lah, wes gak ono hadis sunah Rasulullah. Wong zaman Nabi ben tahlili sapa, Nabi jelas warga kok tahlilin nyak wong. Karo jene zaman iku ora ono mudin ngundang sapa. Tapi kira rasa yakin nak tahlil itu ono tuntunan. Kayak golek hadis sokeh gawe-gawe tahlil kok ono hadise sokeh. Wis biasa ono yang kelakon. Awal takok itu yang, Gus, Anda ini orang alim. Sing takok nggih rodok sunah Rasul. Kenapa datang di acara tahlil padahal tidak ada hadisnya? Padha cangkem elek kowe ora ono hadise. Padha ora ono hadise geger. Enggak ada Nabi ngajari cangkem elek. Berarti sama-sama. Sama-sama ra jelas sampe. Serawanin Rasulullah. Nah ini saya ulang lagi, ini ruang tenang ya. Orang yang jelas mati oplosan, pernah juga ada yang tanya orang yang mati bunuh diri. Itu saya pernah ya ada sekitar 22 kiloan lah dari kampung saya itu di kampung di atas gunung. Ada orang jadi rontok soleh, wong soleh terkenal soleh ya. Justru karena soleh terlalu soleh kuper, tapi soleh kuper. Bujone ayu juga wong iso mati malah bunuh diri. Iya, kehilangan bojo, kehilangan awake. Itu kiai temannya itu. Tanya ya kasusnya itu nggak ada yang berani nyolati karena mati bunuh diri itu kan hukumannya berat. Ya kayak mati oplosan, mati bunuh diri, mati firor anisyafi, lari dari perang, atau mati pas di tempat maksiat, tempat mesum macam-macam lah. Ini caranya gini, cara berpikir kita. Kalau kita tidak datang, kita ini siapa saja, ada harus orang banyak. Nanti mereka melahirkan kaifiah baru. Ya saya ulang lagi, melahirkan ya, itu satu. Dan ini tidak baik bagi Islam karena nanti setelah ada kaifiah baru, kita ini malah kesulitan menghilangkan. Paham ya? Kesulitan enggak? Karena nanti kalau ada orang fasik mati, sing masjid menunggu. Grupnya mereka sudah bikin kaifiah belum? Ternyata mereka datang lebih awal terus dikefiahkan ala mereka, nggak ada sholat, nggak ada kafan, terus langsung kita kerepotan kan. Mendingan kita datang. Dan alhamdulillah tadi saya contohkan rata-rata mbahnya itu ya orang soleh atau keluarganya atau RT-nya. Sehingga karena mereka soleh ini kayak sepakat masih fasik lah diperlakukan sebagai janazatu muslim.
Kadang bae nangis-nangis ning kiai putu kula Gus, putu kula yai jenengan ndongakno disepuro nyen kelakuane pun ngoten macam-macam. Nah, dalam tradisi Rasulullah dulu ketika Abdul bin Ubay mati karena anaknya santri, nyatanya Rasulullah datang karena menghormati keluarga. Ada roh nak kelakuannya Abdul bin Ubay itu kayak seperti itu. Anggap saja kamu menghormati keluarga. Dua, menghormati kaifiyah Islamiyah, yaitu kaifiyah Islam yang tadi. Karena kalau ada kaifiyah baru kamu yang repot. Lu kalau nanti ngelakoni ini nyata. Di kampung sebelah saya itu terkenal wongnya itu tukang nanggap dangdut. Dulu semblotor-blotor semacam-macam. Nah itu orangnya itu kultus sama saya. Tapi ya kultusnya wong abang kan. Gus, sesuk anak kula nikah. Jenengan sing akad lho. Yo jam 9 jam 09. Mungkin ngapunten Gus jam 2 wonten dangdutan. Lah terus piye? Jenengan teko sing akad wae yo. Ya tenang ya. Wah itu termasuk sisi kontroversi saya karena orang-orang itu. Iya Gus Mas, karena wongnya maksiat jangan kok gelem teko. Makanya saya ini diuntungkan terkenal ngalim. Wong kan sungkan mau gremeng tok rawani dadi penting, terkenal alim penting. Paling gak wong nyoal itu apa? Gremeng ngono. Karena pikiran kita sederhana, kalau kaifiyatun nikah orang alim tidak mau datang, lalu mereka kalau bikin kaifiyah baru juga kita kesulitan. Setidaknya dengan mereka masih butuh orang alim, ada kaifiyah sing mujma' alaih. Yaitu cara mati mayit oplosan lah didusi, dikafani, disolati, dipendem. Saya sebut satu-satu ya, didusi, dikafani, disolati, dipendem. Kaifiyah nikah ya dinekahno waline utawa wakile dengan dua saksi. Wes. Sekarang kalau kita tidak datang lalu mereka bikin kaifiyah. Makanya saya anggap kita datang ini fardu kifayah. Datang saja. Nah, tapi jangan kitopnya. Nanti kalau kitopnya datang semua, punya pikiran begini semua, lalu bedanya yang sholah be fasik. Semua mati oplosan sing teko yo wae, sing imami misalnya PBNU, BP Muhammadiyah. Engko sing mati wong soleh karena tokoh sing teko yo. Terus famal farku bena, napa bena? Kan ya lucu. Makanya ini uniknya Rasulullah, ada seorang fasik karena punya utang gak nyaur. Nabi datang. Nabi tanya, apakah mayit ini punya utang? Ya ya Rasulullah. Nabi langsung balik kanan, nggak mau nyolati. Saya tidak mau nyolati orang yang punya utang. Nanti kayak bejo orang menangi Nabi. Waduh orang bakal Nabi nyolati umatnya zaman akhir. Karena kabeh duwe utang. BPKB ini tonggo bisa. Nggak utang cik ngaku BPKB ini tonggo. Iya gitu. Oh, itu mau orang dinar itu sak dinar mau 4,2 gram. Tahu tak itu sekitar 1.600.000. Itu Nabi pun purun, buatan purun. Saya kiki lah. Utang bro, ono 4 juta. Niki nanti kalau tangleti utangnya 4 juta. Wis ra gelem Nabi. Kula mun di atas 10 juta, tapi orang nglangkai 20. Tapi kan aset kula ono 1 juta mesti sithik. Iki 4 juta aset bro. Ini wis Nabi gak kerso. Itu masyhur, Nabi itu gak mau nyolati. Tapi sebelum Nabi tidak mau nyolati, Nabi ngendikan gini, itu masyhur di hati-hati. Sallu ala sahibikum. Aku ra nyolatillah, tapi kowe-kowe kudu tetep. Ya. Sehingga kata Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim mengatakan, jika ada orang fasik meninggal, maka sebaiknya kitopnya itu gak usah ikut nyolati. Terus saja orang kan sepakat lah, misalnya di kawasan Rembang Mbah Mun, di Hajen misalnya dulu Badullah, di Kudus misalnya dulu sepakat orang Barwan. Ini kan kayak kitop yang mujmalah. Ini sebaiknya tidak usah nyolati, karena ini nanti jadi ukuran. Ternyata orang fasik lah ya disolati wong top. Ya sing nyolati cukup ya sak Mustofa terus teko mbek kukur-kukur terus salate rapati fase. Pokoke sementing ono salat. Piye-piye dengan ada salat ini berarti ada keberlangsungan tradisi Islam dalam mengelola jenazah. Paham ya? Terus kula ngakatno nikah artise dhewe wis teko mesti delok. Tapi piye-piye sing ngakatno kiai, misal kiai ra teko terus diakatno penyanyi-penyanyi dangdut malah karo-karoan. Yes, pokoknya niati dengan kita datang berarti kaifiyahnya ala kaifiyah Islam. Ini penting kolator, no. Ben kowe ora terlalu garis lurus, ya garis bingkong. Maksudnya ngerti duduk perkara hukum itu. Ya, jadi ini penting kolatoraken. Penting sekali ya. Jadi itu kaifiyah yang dilakukan para ulama dulu. Ya, sallu ala sahibikum jare dawuh Nabi. Senajan to aku ra nyolati tapi iku kudu tetep dah itu berhenti
Suatu saat ada kejadian lagi sahabat yang punya utang mati. Nabi rawuh juga. Ketika diberitahu kalau orang ini punya utang, Nabi tidak kersa nyolati. Terus Qatadah ini sahabat bilang, ya Rasulullah, utangnya mayit ini aku yang nanggung, sehingga mayit ini sudah tidak punya utang lagi. Terus Nabi kersa nyolati. Sehingga terjadi tradisi Jawa kalau ada mayit itu sebelum dilepas semua utang dialihkan sama keluarga. Atau di Ibrono, tapi saya meninggal sayangnya sekarang ngutangi. Kalau termasuk raja cocok, adat niku cocok separuh, raja cocok separuh. Gih, nak boten amprat jaran Ibrono, gih. Saya meninggal sing ngutangi to. Boten wong ra jelas-jelas bunga-bunga. Gih. Ibro itu sah itu dari yang ngutangi apa dari yang bengok-bengok? Tapi itu lumayan, setidaknya ada tradisi bahwa maklumat bahwa utang itu diambil alih yang nopo hidup. Makanya kata Imam Nawawi gini, Imam Nawawi lucu nanti kan. Kira usah soleh, usah kecangkeman, ndak ono diutang ra mbok salati. Rasulullah pas wafat itu masih punya tanggungan sama orang Yahudi. Nanti jogeman gedeng utang. Itu hebatnya Rasulullah. Beliau itu akramul khalqi, tapi tetap hidup ka'adatin nas. Umumnya wong diutang Nabi itu utang. Itu Rasulullah. Orang kaya kowe itu utang asli, nah niku pancen asli permanen. Wong ngatiri ra iso. Tapi Nabi tetap karena meringankan hisab, Nabi tetap di jaminan yang lebih atas ketimbang utangnya. Jadi Nabi itu pernah punya utang itu dihitung sama ulama. Itu salah sunasoan, hanya 30 sok. Anggap saja cara Indonesia misalnya 30 kilo beras. Nabi menjaminkan dir'an min adro'ihi, min duru'ihi. Itu nilainya baju perang zaman itu secara saniki itu sudah hampir 500 juta. Apa 500 ribu lah paling murah. Berarti kan itu berlipat-lipat dari. Artinya kalau kamu punya utang, memang sebaiknya jaminan ini di atas yang kamu utangi. Sehingga nyari ridhonya yang utangi itu lebih tinggi. Taruh saja misalnya saya punya utang 1 juta. Terus jaminan saya senilai 5 juta. Ini kan pasti yang di murtahinnya, yang terima gede kan pasti ridho. Paham ya? Bukan karena hitung-hitungan bank takut reso nyaur terus naik buatan karena itu. Ini kita ada orang-orang yang seperti itu. Jadi saya ulang lagi ya. Konsensusnya ulama dulu mulai zaman Rasulullah sampai sekarang itu kiai-kiai biasa nyolati tanggane yang terkenal fasik, terkenal gendo, terkenal maling. Tapi sebaiknya kalau mungkin kiai topnya ini tidak usah nopo datang. Tapi nak di kampung-kampung rata-rata datang semua. Gara-gara kan tidak semua orang kan takut merasa cetok. Sampai gejol-gejol kan. Lagi mau rata kok. Aku nih, mungkin nang rasa cetok. Berker kesunatannya sing top itu lah. Orang oleh teko. Berarti kira teko ngerasa top. Akhirnya jauh teko berkompetisi dianggap top. Terus ketiga itu begini. Kalau nanti dibantah tiang, kan kalau di kalangan kiai ada pasul masail juga, tapi buatan di panitia ini NU atau Muhammadiyah buatan biasa silaturahim, buatan enten panitia ini. Jadi buatan enten sponsor ya, untuk biasa ketemu ngomong. Begini problemnya, saya itu alasan saya begini. Sekarang orang mati, kemudian Mustafa ini nyolati. Dia mau mangkel perkara ini, wong iki nak jisik, nak waya ono jamaah, tipe bijan ternodang kita. Wong fasik kan mangkel. Nggih kula nate dibantah ngoten. Gus, wong iku kurang ajar, Gus. Nak ana Jumatan tau semeti merten. Gus dene cerita, masjid kula nate protes gara-gara iku. Kok jenenge ngengken kula nyolati. Keberatan Gus. Kok dene cerita elek nak ana jamaah disetelo dangdut. Pokoke yen wong fasik ning dikon nak mangkel. Lah wong saleh iku rata-rata kan mati-matian mempertahankan ketenangan masjid itu. Kadang ketenangan ana jamaah niku. Terus tak mau gitu, kiai goblok. Mereka kalau sama saya kan akrab ya, karena rata-rata kalau nggak murid saya muridnya bapak saya, kalau nggak muridnya bapak saya muridnya mbak saya. Jika banyak kiai sepuh di kawasan saya sama saya hormat. Ada yang nggak muridnya bapak, nggak muridnya mbak, muridnya buyut, muridnya Badr Rahman. Jadi tetap hormat deh. Mulane kiai latihan ke Mustafa kesel, perkara ini uang itu ora hormat sih, jadi wis kesel. Nah, itu takok ngoten. Jawaban saya begini. Mbah, jenengan nak maca selawat, nak ana wong mati kan salate piye? Mesti eling ya. Takbir ula, takbiratul ula atau takbiratul ihram kan. Takbir ula Fatihah,
Saniyah iku maca selawat. Terus ketiga iki sing ono masalah. Ndongakno mayit takbir keempat salam. Sebenarnya setelah takbir keempat itu langsung salam, tapi adat Indonesia kumpul ujuk suwi ra salam. Kalau nyolati jenazah teng Mekah, iku anggere takbir keempat ya langsung nggih nggih misbah. Kalau nate makmum Said Ahmad anggere takbir keempat ya langsung. Tapi Indonesia bertakbir keempat ujuk suwi. Ujuk suwi to. Magelang ujuk suwi. Malah sing suwi ya. Nek ning fikih ku anggere bar keempat ya salah, ning Mekah nggih ngoten, tapi Indonesia bar keempat cek. Suwi. Ordere piye ra ro pokoke ngono. Teng desa kula sing wani bar takbir keempat salam kula tok. Liya-liyane ra wani, mergo ya wedi gak pantes bar. Kula tenang ae. Rada enak mboten terkenal ngalim wong ora pati kakean komplain to. Nah, kula takoki. Wong sing maca Fatihah fadilah ngene-ngene. Nggih Gus, maksudnya seperti ini sing maca Fatihah ra jenengan, berarti sing entuk ganjarane Fatihah ya jenengan. Wong sing maca selawat man sholla alaihi wahidatan shallallahu alaihi asron. Maca selawat sitok diwales pangeran 10. Sing entuk walesan mayite sing oplosan apa jenengan? Ya sing maca lha iya jenengan ibadah kok getun. Anggap ae golek ganjaran dhewe. Wah yo Gus cocok. Lah pas ngadongakno mayit. Yo ngene, dongamu kan wis donga ngeper. Nak mayit niki sae nggih ngeten Gusti nak elek nggih ngeten tapi kita elek gini iki mawon. Wong donga ing kanan nek donga ngeper. Apa? Kalau ini mayit baik. Kalau ini mayit jelek. Malah penak to kira usah ngukumi. Pun iki wa mayamut walam yatub min dzabihi fa amruhu mufawadun li rabbi. Wong mati urung tobat niku urusane jeneng. Akhirnya bengi tahlil. Ngerti kok wong kok tahlil jare Gus Pak. Tahlil itu maca kalimat thayyibah kan ya sono. Mangko la ilaha illallah dakhalal. Saiki sing la ilaha illallah sing tahlil apa sing mayit? Sing tahlil. Berarti sing dakhalal jannah. Sing tahlil. Wong sing maca la ilaha illallah dakhalal jannah. Lah saiki sing maca tahlil itu sing maca apa mayite? Sing maca lha opo ke getun maca nang fasik maca dhewe. La ilaha illallah takoi. Hormat teman mbek mayit ngati nangin. Jare sapa hormat mayit mikir awakku dhewe lha apa. Begitu juga ki maca selawat, wa sallallahu sayyidina Muhammad sing wangi lho sing gamek wong do meneng kabeh ora adat anu sing wangi lho ki misal. Sing ada maklumati kami dadak gak sing sering. Wa sholli Abdullah sholati ala asati makhluqatika nuri hidayah. Ki siapa Mas? Kalau mboten nate mimpin ngoten. Perkara ada wong terus meneng kabeh wah malah repot. Ada sing umum-umum ae ben wong iso nirokno. Kok ora diprotes. Gus, kiye-kiye sing angel lho dina sing angel. Lah aku nek sing angel ke meneng yo Gus ibu ade. Agar sing angel kan kiye tok sing ngomong. Liyane apa? Meneng. Akhirnya aku ganti selawat sing umum ae ben bareng-bareng kan ganjarane luwih akeh. Tapi nak koyo Kiai Anyar Mustofa resiko dagep rapal. Nak namaku kaune saman, Mas yo nganggo lafaz sing terkenal sing muni Gus gak apal sapa. Tapi nak iki debutan saya harap tetep nganggo sing angel-angel ben kesane apa. Tapi nak kula keberatan saya ini kan terus biasanya jamaah kan meneng kabeh. Meneng ta Mas ning kono mengko. Wali lho Mas. Masyaallah Abdullah sholatil asadi makhluqatika nuri huda sayidina Maulana Muhammadin terus. Ada maklumat di kami ada kalimat itu pokoknya wong ada urun. Serepot itu. Jadi kiai ya macam-macam. Wonten sing madhabe kados kula sing gampang-gampang. Penting diwaca wong akeh. Ono sing. Kok dari itu kan padha Mas. Dari itu melok toreko wong. La ilaha illallah al-maujud. Apa ya Mas? Urutane mana nih? Al-maujud fi kulli makan terus al-mazkur fi kulli khan terus wa mustahnan anhu fi kulli khan ngene oh. Oh sing gampang ngene edisi gampang ta sing angel. Gak sing kiai ini lho. Gampang. Aku ana la ilaha illallah al-mazkur fi kulli lisan menang kabeh. La ilaha illallah terus wa mustahnan anhu Fikul. Wong kula nek kiai top, agar tahlil itu bar bingung. Perkara kok lafat kok aneh kabeh. Padahal ben tahlil santri kula. Kowe kok iso ngono iki? Aku kiai mu ora iso. Pergi tiap daerah yo adate. Butuh-butuh.
Wah, matene wong yo. Kalau di pengalaman itu Gus Koyum, langsung tidak pernah lihat kalau itu ngeri balik man. Iku bareng dene pidato kesusu mbak pidato tembuti. Ngerti nak kiai iku terkenal tahlile suwi mergo kalimatnya iku aneh-aneh. Kayak kula suwun nggih tahlile kula mawon. Kode kesusu. Terus jak moto kula kuping telu lha pun nggih terus pidato. Mergo kuwatir nak kiai iku ra barbar. Mergo pas kesusu lah nak kesusu nggih, Bos. Ini cerita. Jadi nah, kefiah seperti ini itu kan baik. Kalau di orang fasik kefiah ini tidak kita datang karena takut mangkel lah mbek mayit mayit gendong ngono kok tak dongakno. Oke, dari segi itu berhak kita mangkel ning wong dolim. Masalahnya kalau kita tidak mengisi tradisi ini, diisi oleh tradisi mereka. Mereka terus ceki, minum-minum, lebih sulit lagi kita menghilangkan. Mendingan gelo-gelo sithik, ngempet-ngempet sithik tekon ning majelis. Niati ngurip-ngurip tradisi Islam. Senajan tuh kowe gedeng maji. Gedenge ora iso mbok ilangi, gak apa-apa. Pembagian mayit itu lalas yang dicolong ya dunyamu. Masjid yang di imamane Gus niku yen kena mercon deh. Wanyer wong nak pasang ning desa kan wis parah tenan. Kados desa kula nu aman ya wonten kiai mulai buyut-buyut. Desa-desa dudukan ngoten niku ora repot. Biasane langgar jadi sasaran. Lan kula sayang mbek Mustofa ki dudukan wangel kan wabot. Rabot kiai jeneng ono dilarakno ono macam-macam. Ya saya ulang lagi ya. Jadi ini supaya sampean tahu. Jadi tapi kalau kefasikan itu yang mutaadiyah tadi hanya saya kayak nggo bojone orang yang membunuh, kamu nggak boleh ngendikan yang lunak. Harus keras. Meskipun kita tetap ingin dia tobat tentu ya, tapi hukumnya harus keras. Makanya Nabi keras, kamu menzinai 10 wanita yang tidak bersuami dengan satu menzinai istri orang, itu dosanya berlipat-lipat satu orang atau satu zina yang istrinya orang. Tentu Nabi pun ada kualifikasi karena tidak mungkin. Taruh saja misalnya Yun Sewu ya, naudzubillah ya. Orang menzinai lonte ini kan profesional. Haknya kan hanya hak Allah. Kamu yang hanya melanggar itu hak Allah. Kamu melanggar aturannya Allah. Tapi kalau menzinai istrinya orang, apalagi orang ini merasa istrinya ini afifah apa? Afifah itu apa cara Jawa? Gak mau zina lah, mau afifah. Kayak apa? Jadi bojone pamit ning mall karena suaminya mau afifah disilai mobil digawani ATM. Terus boleh demenan. Kayak apa? Mangkel mobil diganggu fasilitas dari suaminya. Kayak apa? Makanya Nabi jelas ngendikan dosa besar itu antuzania bihalilati jari. Kamu menzinai istri orang. Istri orang pun di kelas-kelaskan, terutama istrinya tetangga. Ada urutannya. Jika kalau seperti ini Nabi tegas sampai misalnya Nyon Sewu ada hukum rajam. Saya pernah dalam Bahsul Masail ditanya, Gus, rajam itu kan jahat, masa orang dibunuh gini-gini karena zina? Saya jawab, oke, kita dalam Islam Indonesia nggak ada rajam. Tapi Allah selalu mempertontonkan kematian yang sama. Ini hujjatullah. Misalnya begini, saya tanya, andai kan ada hukum rajam tegas, mungkin satu Indonesia yang kena rajam itu nggak sampai 100, nggak sampai 10 Bang. Karena syaratnya harus ada saksi 4 sing nginceng. Tuh iku kudu roh detail mlebune alat kelamin ning vagina. Ada roh kelonan tok ora cukup. Aku roh ning dhuwure tetep ora iso dalam hukum Islam. Kudu roh alat kelamine lanang mlebu ning vaginane cawe itu. Kan ra roh. Terus rohe papat kudu bareng. Ada gentenan yo itu. Ndak diterima. Terus parahe meneh saksi papat iki kudu adil. Ada pegawaian nginceng yo adil. Jadi kemungkinan tercapai rajam kan ada saksi 4 yang melihat langsung alat lelaki kelamin masuk di vagina. Terus wong iki gak fasik, termasuk fasik sing pegawai deh. Misalnya sini Mustafa Adil, lo kok nganti roh, lo pengen lo soleh sing ngencengan. Nah, kemungkinannya. Nah, oke. Berarti yang kira-kira yang kena rajam itu hanya 10. Bandingkan tanpa hukum Islam kayak di Indonesia. Yang mati karena cemburu berapa? Ini bukti bahwa hukum Islam itu benar. Kita membiarkan hukum zina seperti ini di Indonesia. Tapi gara-gara cemburu, istri membunuh
suami membunuh istri, pasangan muda membunuh pasangan selingkuhannya macam-macam. Gara-gara perzinaan wong ape zina terus wedoke ngomentari Mas piro ngadus sing lanang tersinggung ditekep mati. Nah ini kita harus dengar ini supaya kita jadi tambah iman. Ternyata tidak ada hukum Islam yang katanya mereka kejam rajam. Ternyata hukum yang dibiarkan liar lebih kejam karena cemburu membunuh, karena tersinggung sama pasangan lontenya membunuh. Kan natijanya sama-sama menghilangkan nyawa. Maksud saya, yang ngaji saya tak kasih tahu. Oke, kita tidak pakai hukum rojam, tapi Anda harus tetap tahu di luar hukum rojam toh lebih itu kan ada yang di Surabaya itu mati jadi lebokno tabung LPG jadi semen. Gara-gara demenan wedok, konangan terus ambek istrinya yang tua itu karena lebih kaya. Nyewa preman dipateni dan dimutilasi macam-macam. Coba kalau kematian-kematian di TV rata-rata kan pasangan selingkuhan. Artinya kita seneng ya, seneng artinya gini. Orang-orang itu yang mengkritik rajam katanya tidak manusiawi, sebagian LSM itu kalau mengkritikan seperti itu. Ternyata yang dibiarkan di luar tanpa hukum rajam lebih ngeri. Rajam itu lebih prosedur karena tadi syaratnya harus saksi 4 menyaksikan langsung. Mungkin enggak? Video ra iso diedit. Ra oleh foto momennya, video enggak bisa. Bisa di wong Kanjeng Nabi dibantah bolak-balik sampai sahabat. Ya gara-gara Nabi kan saking apike wong. Sahabat ya saking mangkele wong. Ya Rasulullah, aro'aita law anna rajulan wajada indam ro'atihi rajulan wa qad kana kadza wa kadza disebutno. Ya Rasulullah, misale ana wong lanang. Pertamane takok law. Ana wong lanang mulai mergo ibojone ku ning dhuwure wis ana wong lanang liya. Madza af'al. Terus kula sing dilakoni tiyang niku madza yaf'al dilakoni napa? Nabi jawab, yo al-bayyinah wa ila khuddaradhuri. Kudu ana saksi. Nah ora kowe sing tak jilid perkarane kowe kodak nuduh orang. Napa ya Rasulullah bayyinah? Iya bayyinah pinten papat. Kula goleki kanca sedeng bar dadi bapak. Kula kan golek wong papat sedeng bar. Lah kok do pinter mesti. Nabi aja ngotot yo ora pokoke al-bayyinah wa ila khuddaradhuri. Tetep bayyinah nak robe. Nah saya itu berkali-kali basul masail yang seperti ini. Menurut saya itu benar Nabi. Saya ulang lagi itu benar Nabi. Tentu Nabi itu paling benar. Bukan karena kita kultus saja, logikanya begini. Oke dalam konteks orang soleh kayak Mustafa mungkin cerita seperti itu benar. Dia cerita seperti itu benar. Tapi problemnya wong lanang sira soleh yo akeh. Wong lanang sira soleh soalnya melaporkan istrinya karena wis ra soleh kepen Mekah. Pak Hakim melapor. Tadi malam saya mergoki istri saya selingkuh, maka harus diceraikan. Kalau hakim itu menerima semua orang, nanti semua orang kalau mantul istrinya akan menuduh istrinya zina. Dan kalau hukum Islam ditegakkan, semua yang tertuduh zina dirajam, entek wong wedok. Paham ya? Maka sebaiknya Nabi mah nggak percaya. Paham sih kalau maksud? Sehingga dipersulit. Akhirnya apa? Dalam konteks suami istri ada hukum khusus disebut li'an. Disebut nomor li'an. Li'an itu istrinya didatangkan di masjid. Zaman dulu kan tidak ada kantor pengadilan. Suaminya didatangkan di masjid. Sama-sama bersaksi tabri'ah. Tabri'ah begini. Disuruh sumpah 4 kali. Yang kelima itu sumpah. Cara saat ini sumpah sambar bledek. Sumpah pocong cara Madura. Kalau saya bohong dalam menuduh istri saya siap kena bedak atau kena laknatnya Allah. Terus istrinya di depan Rasulullah sumpah 4 kali, yang kelima saya siap mendapat adab Allah jika saya bohong. Baru terus dilepas. Furriqa bainahuma alal abad. Keduanya diceraikan alal abad abadi, sama-sama enggak boleh nikah lagi, terus diceraikan secara syar'an. Lah kok ngenteni perkembangannya pangeran, pokoknya sama-sama nantang sing gorong. Enggak berbeda gitu. Utawa cara saiki diplintes tronton. Kalau di daerah saya gitu kan ana pantura. Ada tukaran gitu. Aku adek nganti melok wong iku. Tabrak truk. Terus sing musuhe, "Ojo truk tok, muni tronton." Saking mangkele. Saking debat kok ngono.
Sing mbung belah ya ngono, kecemplung segoro. Sumpah apa? Kena sing biasane Merapi, sumpah kecopot ulo kan sesuai daerah apa? Masing-masing. Ini penting kalau aturakan ya. Jadi saya mohon sekali jadi untuk hal-hal yang menjadi hukumannya Allah kamu harus angkat tangan. Iya Allah meninggikan wong-wong maksiat itu lahum fid dunya. Di dunia itu pantes sih. Itu ya untuk ono inan. Mulane dalau Indonesia udarane copet yo. Coba, ora kok ini jenius. Berkali-kali aksi kok gak konangan. Berarti sing dicopet iku bodoh, sing nyopet. Wah, ya repot langsung suwe nek gak ono bahasa hukum nanti begitu. Volonte barang itu orang yang menarik. Sampai banyak orang tertarik. Berarti hebat. Wah, ya repot. Lan kula seneng Indonesia niku anggap apik. Artinya apik iku. Apa ya? Bahasa Indonesia meskipun nyuwun sewu yang melafatkan tokoh-tokoh nasional pun atau TV-TV nasional bahasanya tetap ada razia Satpol PP kepada penyakit apa penyakit masyarakat. Bahasanya masih seperti itu, penyakit masyarakat terus. Ya pokoknya sampah masyarakat masih bagus. Tapi kan nanti kalau bahasanya dirubah hanya karena nuruti nyuwun sewu kemanusiaan. Satpol PP memburu orang yang belum dapat pekerjaan. Yang sementara, wah malah kagelan repot. Secara kula wis bener iku apa? Sampah masyarakat, penyakit. Ini bukti bahwa Allah itu kuasa. Jadi Allah itu gak ada sunnah. Barang maksiat itu delalah secara nasional maupun internasional itu dibahasakan secara keras. Masuk ning Amerika ada rane lonte gitu. Aku sering delok film-film barat. Kulo nu sering delok yang konsensus mawon. Ternyata gambarannya di barat kalau ada istri sah kok suaminya selingkuh, ya sing dimarahi ya selingkuhan. Orang kok selingkuhan marahi istri resminya. Masih ning barat, masih ning negara komunis itu PKI lah, ning Cina. Sing nyolong mbek sing dicolong sing mlayu sing nyolong. Lho kok ijek Islami kok roh nak sing nyolong. Ora kok sama rasa terus. Paham ya? Mulane bener zaman Kisal almarhum. Nah, kode kulon, wong dari gue PKI ku rawon, aslinya neng hati ini yo tahu. PKI mau gaya-gayanan, maksudnya gaya-gayanan itu fitrah manusia itu hanya menolak fahaman di Tuhan. Saya ulang lagi, fitrah manusia itu bukan gak ada PKI, enggak, bukan PKI yang organisasi. Fitrah manusia itu hanya menolak faham. Buktinya itu tadi orang yang selingkuh ya delik. Terus PKI lah, nah selingkuh delik tuh. Nah nyolong delik tuh. Kamu rawat di pangeran, rawat di hukum kok. Delik. Kan wedi nuraninya sendiri. Maling ku nak konangan melayu. Ora kok sampe gak wis ora ono pangeran, donya kabeh padha sama rata sama rasa. Wis dibagi ya ora ono. Tetep melayu. PKI je melayu. Jadi makanya agama Islam disebut fitratallahi allati fatarana sa'aliyah. Pasti pikiran manusia itu ingin Islam. Ini Islam itu seperti tadi. PKI lah dari anti hukum apa, anti agama. Ternyata napas nyolong yo. Harusnya kalau dia tidak meyakini itu haram, tidak meyakini itu masalah kan nggak perlu. Jadi bar nyolong terang-terangan. Disentak sing di omah. Piye dunya aku mbok cupu. Dunya iki sama rata sama rasa. Sembrono iki juga agak dunya. Enggak juga kan. PKI Melayu sama rata sama rasanya di mana ini? Paham ya tadi. Makanya cara Allah itu nggak bisa nerima orang kok Islam itu tidak bisa karena Allah bikin dalam tubuh manusia itu fitrah dan fitrah ini pasti sesuai dengan Islam. Ini disebut fitrah Allah allati fataran nas 'alaiha. Bahwa agama ini sesuai fitrah nurani manusia. Wong kula dongan ini Muharram mergi ngaji pingpen pun boten Muharram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya Allah. Wala khalilika Ibrahim manasika Musa sofika Isa manasa subiratan sika sikinan walani wa usika Allahumma ya Allah innaka ta'lamu sirrana wa alaniyatana fahfal maghfiratan wa ta'lamu ma fi nufsina faghfir lana wa ta'lamu hajatina fa'atina sulana ya Allah Allahumma yassir lana umurana yassir lana wa barik lana fi harakatina wa sarkatina wa qina ya Allah min syarri ma lakal hamdu hatta ta'ala lakal hamdu walakal hamdu ya Allah ba'da. Lakal hamdu ya Allah min al-mizan wa min al-aidin wa qablahu.
Allahumma malakal hamdu kama bangun di jadari sekali wa ilanu sisana narikan. Allahumma ya ilahana ya Allah adribna bi alaika wa namaika fi kulli halin. Adribna ya Allah bi ni'matin minka wa fadlin minka wa aunin minka hatta lana wa innana jami'an lan nahlika wa lan nahlika daiman wa anta ma'ana wa anta rabbuna fa innaka ya Allah mudarikuna ya Allah daiman wa fi kulli halin na'maika fa adribna ya Allah bi lutfikal waqi ya Allah adkhilna fi hisrikal hasud ya Allah adkhilna fi hisrikal hasud wa innana ya Allah naqumu fi ad-dar ya Allah siji ilaka wa li qamatika wa li ilahi kalimatika hatta nahya wa namuta ala kainatin minka ya Allah ahyina mutamassikina bi dinika wa mu'linina li dinika wa mu'linina li kalimatika wa amitna ala dinil islam ya Allah ya Allah barik lana fi harakatina wa sabatina Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati sallallahu alaihi wa sallam Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Dina suratul mustaqim rabbil alamin